selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku adukan, hanya Kau yang layak ku adukan, hanya Kau yang layak ku adukan. Sorak-sorai, sebab Dialah yang layak diagungkan hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya. Dialah yang layak Kau agungkan. Hurana syanda takaya rabo, hierere shekerere, hurara syanda ya radase, hurara shekere. Haleluya. Shanda ya ranase, horara shekerere. Haleluya. Bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Mari angkat tanganmu. Bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Berjalan, amin. Bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Sekali lagi katakan, bukan dengan kuatku ku berjalan, oh, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Pertanyakan dalam dirimu hari ini, mengapa engkau masih hidup sampai hari ini? Tanyakan dalam dirimu hari ini, Tuhan, kenapa aku masih hidup sampai hari ini? Bukankah itu sebuah anugerah untuk kita menjalani kehidupan ini bersama dengan Dia? Untuk kita menjalani kehidupan ini bersama dengan Dia. Dan oleh sebab itu pastikan ada respon yang positif terhadap apa yang mau Tuhan kerjakan. Bukan dengan kuatku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani
karena kasih-Mu Bapa, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Aku deklarasikan atasmu hari ini, engkau menjalani kehidupan ini akan semakin indah bersama dengan Tuhan. Engkau menjalani kehidupan ini tidak akan seperti biasa-biasa, bahkan spirit familiar tidak ada padamu, akan menjadi spirit yang selalu baru, dan engkau berjalan makin lama makin kuat. Terjadilah, dan cara pandangmu akan persoalan, cara pandangmu akan penyakit, cara pandangmu tentang apa yang kau jalani akan berbeda, sebab ada file ilahi yang masuk dalam dirimu, yaitu respon positif. Terjadilah atasmu sorak-sorai, sorak-sorai. Haleluya. Ini waktunya, ini saatnya. Roh Kudus terus bergerak menyatakan kuasanya. Roh Kudus terus menyatakan rahasia-rahasianya. Sebab ketika seseorang bergaul karib dengannya, maka perjanjian rahasianya akan diberitahukan kepadanya. Terjadilah. Yang percaya mari sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Amin. Ada hal yang mau Tuhan terus kerjakan dalam hidup kita. Saya begitu merasakan hadirat Tuhan selalu kuat dalam realita ilahi. Realita ilahi begitu kuat mencekram saudara dan saya. Dan dipastikan engkau terus buka hatimu lebar-lebar. Dan hati yang terus haus, bukan menjadi sebuah kebiasaan atau yang biasa disebut familiar, tetapi menjadi roh yang terus menyala-nyala, membangkitkan hidupmu terus menyala-nyala. Engkau enggak peduli dengan samping kanan kirimu, engkau enggak peduli siapa yang ada di depan belakangmu, tapi ini urusanmu hanya dengan Tuhan. Karena itu aku deklarasikan sekali lagi atasmu, hati yang haus, hati yang lapar, hati yang berkobar-kobar, terus kau nikmati. Terjadilah. Dan ada respon positif yang terus terjadi atasmu. Ada kebenaran firman Tuhan hari ini saudaraku, dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Mungkin ayat ini tidak asing lagi, tetapi saya percaya ada hal yang terus Tuhan mau bukakan bagi kita. Dua Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 6. Saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia menundukkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu
dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Baiklah, dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Hal yang luar biasa saudaraku di ayat firman Tuhan yang kita baca. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit. Siapa itu Hizkia? Hizkia adalah seorang raja. Amin. Hizkia adalah seorang raja saudaraku. Pada umur 25 tahun ia menjadi raja. Umur-umur itu adalah umur-umur saat itu, umur-umur 25 saudara ngapain? Umur-umur itu umur-umur apa itu? Saudara kalau mau duduk, duduk. Kalau saudara mau berdiri, berdiri. Tapi tetap berikan respon. Amin. Amin. Tetap berikan respon. Haleluya. Oke. Umur 25 biasanya apa itu? Coba lihat kanan, lihat kiri. Umurmu udah 25 belum saya tanya? Nanya sama yang belum 25 yang gak bisa jawab gitu ya. Umur-umur itu adalah umur-umur orang sedang mencari jati diri saudaraku. Mencari pekerjaan. Kerja gak sesuai gaji cabut. Gak sesuai dana, gak sesuai duitnya. Kurang 3.500.000, aduh udah dapat 2 juta, lewat. Ganti. Cari yang lain. Bila perlu cari yang 4-5 juta. Haleluya. Di sini nggak ada. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit. Siapa itu Hizkia? Hizkia punya bapak yang namanya Ahaz. Raja Ahaz adalah raja Yehuda, raja Israel. Raja Ahaz adalah raja yang tidak takut sama Tuhan. Punya bapak yang nggak takut sama Tuhan. Dengar baik-baik, ada kabar baiknya. Kalaupun bapamu gak takut akan Tuhan, kacau hidupnya. Dengar, kalau anaknya takut sama Tuhan, kutuk gak akan turun kepada anak-anaknya. Amin, amin. Maka jelas firman Tuhan berkata begini. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit. Siapa itu Hizkia? Sekali lagi, perhatikan baik kalau kita baca di ayat 18. Maka dalam tahun ketiga sama Hosea bin Elia raja Israel, Hizkia anak Ahaz raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun. Saudara perhatikan baik-baik, karena ini nanti akan ada hubungannya bagaimana Hizkia minta diskon sama Tuhan. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. 2 Raja-Raja 18 di situ ayat 1 sampai 7. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Saudaraku, perhatikan baik, ular tembaga waktu itu bangsa Israel gara-gara menyembah kepada patung berhala, saudaraku, dapat hukuman sama Tuhan. Ular keluar dari padang gurun, mematok umat Israel. Tapi firman kembali datang, saudaraku. Musa membuat yang namanya ular tembaga. Ketika ular tembaga itu dibuat, firman berkata, siapa yang memandang itu tidak akan mati. Bagi umat Israel yang memandangnya, saudaraku, kalau nggak pandang mati, lewat. Tapi begitu dia pandang, oh
dia ngalamin keselamatan. Tapi tahukah saudaraku, ketika Allah sudah selesai berfirman, pada saat itu ternyata hal itu dijadikan berhala. Hal itu dijadikan apa? Berhala. Dijadikan okultisme, saudaraku. Makanya banyak orang, saudaraku, kalau mungkin saudara pernah ke Israel, saudara merasa pergi ke Israel, injak tanah Israel, saudara bawa pulang tanah Israel, lalu saudara bawa pulang ke Indonesia, lalu saudara taburin di rumah saudara dan berkata ini tanah Israel, tanah yang diberkati, pasti keluarga diberkati. Siapa bilang? Kalau hidupmu nggak benar, nggak akan diberkati. Bawa air apa dari sana? Zam-zam. Bawa air apa lagi dari sana? Dari ledeng yang di hotel Israel sana, saudara. Ya, luluran bawa, saudaraku. Sampai di sini bukannya hitam, bukan putih tapi hitam. Apa yang sudah difirmankan Tuhan saat itu, saudaraku, itu betul. Makanya Hizkia menghancurkannya itu, saudaraku. Hizkia menghancurkannya. Perhatikan, ternyata Hizkia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan dipastikan dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan dipastikan dia memiliki respon hati yang benar. Dan orang yang memiliki respon hati yang benar pasti hidupnya terbuka, hidupnya jujur. Yang percaya katakan amin. Maka jelas firman Tuhan berkata begini, ia percaya Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah, maka Tuhan menyertai dia. Ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, ketika engkau melangkah bersama dengan Tuhan, maka penyertaan Tuhan itu selalu ada dalam hidupmu. Jadi berkat terbesar dalam hidupmu bukan pada saat engkau menunggu kapan gajian datang, bukan itu, bukan fasilitas, tetapi berkat yang terbesar bagaimana engkau merasakan bahwa Tuhan itu menyertai hidupku sampai hari ini. Adakah engkau bersyukur di akhir tahun November ini? Dunia memprediksi tahun depan ada tahun kesulitan. Tetapi firman Tuhan bukan memprediksi. Ya, di atas ya. Maka jelas, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, inilah yang jelas bahwa Tuhan menyertai dia. Kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur. Ia memberontak kepada Raja Asyur. Saya bahas Raja Asyur. Raja Asyur adalah raja di mana, saudaraku, pada waktu itu papanya Hizkia menjadi raja. Ketika papanya menjadi raja, karena sebuah ketakutan, akhirnya dia memberitahukan kepada Raja Asyur supaya tolonglah aku. Saudara, hidup ini kalau ditarik garis merahnya, semua orang hanya butuh yang namanya nyaman. Loh? Butuh yang namanya apa? Nyaman, kenyamanan. Makanya gak heran banyak orang salah menggunakan kenyamanan. Mungkin dia sebagai seorang wanita merasa nyaman dengan hidung belang. Bapak-bapak merasa nyaman seharusnya dengan istrinya, nyaman dengan istri orang. Begitu juga sebaliknya, anak-anak muda seharusnya nyaman dengan orang tuanya, nyaman dengan om-om. Tapi dipastikan hari ini tidak ada di tempat ini.
Semuanya serba nyaman, saudaraku. Makanya Raja Asyur, saudaraku, berkata begini, kalau engkau ingin merasa nyaman, berilah upeti. Tidak ada orang, saudaraku, sesuatu yang kita minta, tolong berikan nyaman kepada saya, itu gratis. Itulah dunia. Ketika seseorang minta kenyamanan kepada dunia, dia minta balik. Tapi ketika engkau minta kenyamanan sama Tuhan, Tuhan gak minta balik atas hidupmu. Dia tidak menuntut apapun, saudaraku. Dan apa yang terjadi dalam kisahnya, saudaraku? Satu kali Yerusalem dikepung. Ketika Yerusalem dikepung, saudaraku, Alkitab menyatakan begini. Dalam firman-Nya, di dalam Hizkia, saudaraku, di dalam 2 Raja-Raja pasal 19. Ayat 10 bilang begini. Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia, Raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau. Wow, berani-berani sekali dia bilang begitu. Berani-berani dia bilang bahwa Allahnya Hizkia tidak akan bisa bikin apa-apa. Sehingga Alkitab mengatakan dalam kebenarannya, harus kamu katakan kepada Hizkia, Raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percayai itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan Raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya, masakan engkau ini akan dilepaskannya. Seolah-olah dia beritahukan begini, hei Hizkia, untuk apa engkau mencari Tuhan? Dengar, orang-orang yang di sana yang memusuh-musuhi saya, itu semua saya dapat kalahkan. Akan banyak orang-orang menawarkan dirimu dan berkata, udahlah tolong sama saya saja, minta tolong sama saya, udah gak usah ke sana, di sana akan hidupmu menjadi susah. Nah, perhatikan baik firman Tuhan hari ini. Dan berkatalah Hizkia, apa respon Hizkia? Dia bilang begini, sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan Raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya, masakan engkau ini akan dilepaskan. Ayat 14 kita baca sama-sama. Ayat 14, 1, 2, 3. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ada respon positif yang terjadi atas Hizkia. Karena orang yang berespon positif, pasti Allah akan bertindak. Maka judul khotbah saya pagi hari ini, respon positif Allah bertindak, saudaraku. Maka jelas firman Tuhan berkata begini, Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya, saudaraku. Ketika Hizkia mulai membacanya, saudaraku, sebagai seorang raja, seharusnya dia kumpulkan panglimanya, saudaraku. Seharusnya ada isi hatinya berkata, kau belum tahu kau dasar kau Asyur. Aku akan mengalahkanmu. Tapi apa responnya? Hizkia menerima surat dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu. Yang percaya katakan amin. Ketika engkau mendapatkan surat hutang, engkau mendapatkan surat kabar, ada sesuatu yang tidak mengenakan telingamu, jangan cepat-cepat berespon negatif. Datang ke rumah Tuhan, datang untuk berdoa, datang untuk sujud menyembah Tuhan. Bentangkan persoalanmu, bentangkan masalahmu. Dan ketika engkau membentangkannya,
Maka disitulah Allah mulai melihat dan berkata, Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel yang bertata di atas kerubum, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sekalipun Hizkia seorang raja, dia tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan, mengakui kejayaan Tuhan. Kenapa? Karena Hizkia tidak dapat jalan sendiri, Hizkia tidak dapat melangkah sendiri, Hizkia tidak dapat melakukan sendiri. Dia sadar hanya Allah yang perkasa, yang dia percayailah, yang sanggup menolong dia. Aku deklarasikan atasmu hari ini, engkau menjadi pribadi yang tidak terus mencari manusia. Engkau menjadi pribadi yang terus membentangkan persoalanmu hanya untuk dia. Maka ketika lagu tadi, bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh kasih-Mu Bapa. Ketika engkau mendapatkan sesuatu yang mempengaruhi imanmu, engkau didatang dalam rumahnya Tuhan, engkau datang dalam baitnya Tuhan, sambil engkau berkata, bukan dengan kuatku ku jalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu. Saya pernah cerita ketika tahun yang lalu, persoalan terbesar dalam hidup saya ketika saya membawa jemaat saya untuk baptisan air. Selesai baptisan air, anak saya minta mandi-mandi. Selesai mandi-mandi, saya nggak tahu, tiba-tiba anak saya, ponakan saya teriak minta tolong. Dan saya harus melompat, anak muda saya melompat. Pada akhirnya dia tenggelam. Dan saya harus berusaha. Persoalan terbesar yang saya hadapi adalah, saya mau bertanggung jawab bagaimana Tuhan, di hadapan keluarganya, di hadapan orang tuanya. Ayat inilah yang datang sama saya. Bentangkan masalahmu. Dalam ketidakberdayaan, saya rentangkan tangan saya bentangkan hidup saya. Aku tidak dapat menjalani kehidupan ini tanpa-Mu Tuhan. Arso itu bukan besar, Arso itu kecil Tuhan. Tapi satu hal yang saya dapat adalah, ketika dalam kelemahan saya tidak menyangka Bapak, Mama, Gembala di tempat ini tiba-tiba muncul di sana. Di situ ketika saya bentangkan, berarti kalau yang jasmani aja hadir, apalagi Allah Bapa hadir dalam hidup saya. Ada sebuah kekuatan. Maka lagu inilah yang menjadi dasar keyakinan saya. Bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku
ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Ketika pola-pola itu masuk, saudaraku, pola-pola deklarasi, pola-pola firman diperkatakan, saudaraku, dan keluarga yang bersangkutan, dia langsung mendapatkan firman. Dan semua matang memandang kepada istri saya pada waktu itu, karena saya udah gak sanggup, saya ada di puskesmas, di rumah sakit pada waktu. Dan ketika selesai, saya peluk, saya minta maaf. Ada respon yang tetap positif. Saya datang kepada adiknya, saya peluk dia, saya minta maaf. Kakaknya saya peluk dia, papa, mamanya, semua saya minta maaf. Tapi satu hal yang dikeluarkan, saya memahami kalau orang yang cinta Tuhan, orang yang berespon positif. Pak Gembala, kalau itu memang sudah waktunya Tuhan, kita mau bilang apa? Itu perkataan orang yang berjumpa dengan Tuhan. Itu perkataan yang gak sembarang. Tahukah saudaraku, saudara-saudaranya justru mencela dia. Kok ngomongnya seperti itu? Kan didengar tuh. Kan seharusnya susah, seharusnya sedih. Siapa bilang dia gak sedih? Siapa bilang dia gak susah? Tetapi kesusahan, kesedihannya tidak bertahan lama-lama dalam hidupnya. Begitu juga dengan kehidupanmu. Ketika engkau percaya bahwa engkau berjalan bersama dengan Tuhan, ada hal yang positif, ada respon yang kau berikan kepada Tuhan untuk tidak lama-lama tinggal di dalam kenegatifan. Dan saya terlalu yakin, ketika Hizkia bentangkan persoalannya, dia akui dia gak bisa berjalan tanpa Tuhan. Dia akui dia gak bisa berjalan tanpa siapa-siapa. Maka jelas firman-Nya berkata, lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Senherib Raja Asyur telah ku dengar. Yang percaya katakan amin. Katakan, telah ku dengar. Allah akan terus mendengarkan doamu jika didapati respon yang positif, respon yang baik, respon yang terbuka di hadapan Tuhan. Terjadilah. Doa itu mengikuti cara hidupmu. Engkau berdoa, tapi kalau cara hidupmu gak benar, gak akan dijawab. Jadi dipastikan hari ini, doa yang kau naikkan itu selaras dengan cara hidupmu. Kalau engkau percaya bahwa masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang, pastikan cara hidupmu itu sama. Doanya, masa depanku sungguh ada, harapanku gak akan hilang. Cara hidupnya gak pernah berdoa, gak pernah sembahyang, mau deklarasi aja susah, mau memperkatakan firman aja susah. Jangan mimpi, saudara. Maka jelas, saudaraku, apa yang terjadi ketika seseorang memiliki respon yang baik?
Ketika dikepung, ayat 35, maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnya 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi nampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Jadi artinya saudaraku, ketika seseorang membentangkan persoalannya, Allah akan bertindak memberikan mujizat supranatural. Ada berkat alami, ada berkat supra-alami, dan ada berkat supranatural. Berkat alami, kalau saudara pegawai biasa pasti dapat gaji, ya dong. Berkat supra-alami itu berkat yang dimana tiba-tiba di tengah minggu, saudara dapat perjalanan dinas, saudara dapat ini, itu berkat supra-alami. Tapi banyak orang lupa dengan berkat supranatural. Berkat supranatural adalah berkat yang dimana engkau nggak bikin apa-apa, karena Tuhan itu berdaulat. Makanya jangan batasi Tuhan dengan berkat alami. Jangan batasi Tuhan dengan apa yang kau hari-hari ini cari, saudaraku. Karena engkau tidak tahu ada berkat supranatural Allah berdaulat yang Dia sudah sediakan selama engkau membentangkan diri ini kepadanya. Ini aku Tuhan, aku terbuka di hadapanmu. Kita kembali kepada 2 Raja-Raja 20 tadi. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos, hampir mati, belum mati, saudaraku. Jadi baru bilang sama sebelahnya, baru hampir, nggak usah takut, ya kan? Jadi kalau baru tarik nafas, itu baru hampir, saudaraku, ya kan? Pak, jangankan hampir, Pak, asam urat kambuh aja udah setengah mati, Pak. Kolesterol naik, tensi aja udah setengah mati, Pak. Ini hampir mati. Maka kita berkata pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan apa? Sampaikan apa? Kata-kata apa itu? Kata-kata wasiat. Biasanya kalau keluarga yang meninggal yang dicari apa? Pesan-pesan. Pesan-pesan terakhir. Tahun lalu papa saya meninggal, saya nggak dapat pesan-pesan terakhir. Saya tanya adik saya, ada nggak pesan-pesan terakhir? Nggak ada, karena pesan-pesan terakhirnya sudah dilakukan di awal. Jadi nggak ada pesan-pesan terakhir. Jadi bilang sama sebelahnya, ayo kasih pesan-pesan terakhir kalau mau mati. Ya? Amin. Jangan sampai saudaraku, saudara bingung. Suami-suami, pastikan engkau terbuka dengan istrimu. Jangan sampai pin suamimu nggak tahu pin ATM. Pas mau suami bilang pesan terakhir 2, 3. Makanya harus terbuka, kasih tahu di mana sertifikat tanah. Haleluya. Berapa pin nomornya? Oh, ada itu saudaraku. Ada kisah nyata. Ketika dia berlayar, ini orang kaya, ini orang hebat. Ketika dia berlayar, saudaraku, tiba-tiba, wah, ini sudah gak mungkin selamat, gak mungkin selamat, gak mungkin selamat.
dia WA sama istrinya, "Ma, ini pin nomor saya, ini Instagram nomor pinnya, ini Facebook pinnya, begini bla bla bla, semuanya dikirim." Ternyata tidak langsung sampai di darat diganti semuanya. Haleluya. Bertobat. Alkitab menyatakan bahwa beginilah firman Tuhan, "Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati." Kadangkala pendeta, gembala, ada firman yang disampaikan gak lembut-lembut, saudaraku. Ada kalanya firman itu datang, saudara harus siap. Halo? Nanti giliran tema minggu depan, berkat bagi orang percaya, gereja penuh. Untuk minggu depan ditampilkan hari ini, ditulis bongkar kebiasaan lama, sepi. Tidak harus seorang nabi, seorang pendeta datang dengan lemah lembut. Ada perkataan firman yang harus tegas dalam hidup kita. Ada perkataan firman yang harus tegas, yang kau alami, yang kita harus jalani supaya hidup kita berubah. Hidup kita tidak sama lagi. Karena yang kita butuhkan bukan lagi susu, bukan lagi bubur, tapi makanan-makanan dewasa. Itu membuktikan bahwa memang engkau dewasa. Maka apa yang terjadi dengan firman Tuhan bilang begini, "Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi." Saudara, kalau gembala saudara datang ke rumah saudara, tiba-tiba saudara sakit malaria, lalu tiba-tiba pendeta saudara datang dan berkata, "Ibu dengar, sampaikan pesan terakhir, engkau tidak akan sembuh, engkau akan mati." Apa respon saudara? Saya yakin gereja kosong, pindah ke Arso. Tapi apa yang terjadi dengan Hizkia? Ketika Hizkia mendengar itu, saudaraku, ini bukan begini, saudaraku. Hizkia, ini bukan disampaikan dengan lembut-lembut. Hizkia, Tuhan bilang loh sama saya. Kan biasanya saking jaga perasaan kan? Halo, sama Tuhan gak main perasaan. Halo? Hizkia, Tuhan ngomong sama saya, kamu itu harus baik-baik loh ya. Kalau kamu begini terus, nanti Tuhan panggil loh. Bisa nggak diterima? Bisa. Tapi itu enggak, saudara. Hizkia langsung to the point. Sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu. Sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu. Keluargamu mau dengar pesan apa? Karena kau tidak akan sembuh, kau mati. Tapi orang yang mencintai Tuhan, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Sekali lagi, ku tetap cinta,
cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Perkataan saudaraku daripada nabi ini bagaikan badai yang menghancurkan hidupnya, bagaikan badai yang bergejolak dalam batinnya. Tapi karena kecintaannya dia sama Tuhan, dia punya respon positif. Ada respon yang baik. Maka dipastikan aku berdoa bagi jemaat di tempat ini. Ketika firman dilepaskan, engkau tidak menyalahkan orang lain, engkau tidak menyalahkan situasi, engkau tidak menyalahkan keadaan, tapi engkau tarik firman itu masuk dan engkau berkata, ya Tuhan, ini aku. Amin. Karena ada firman yang datang. Dan Alkitab mencatat bahwa lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa. Bukan memalingkan ke dinding untuk sakit hati, bukan memalingkan arahnya ke dinding untuk terluka, bukan memalingkan dirinya saudaraku untuk kepahitan, untuk dendam, untuk jengkel, untuk bersungut-sungut. Kenapa si nabi ini datang hanya untuk kasih tahu bahkan saya tidak sembuh? Bukankah saudaraku, seharusnya nabi ini berkata, kau harus percaya pasti kau sembuh. Tapi justru dia berkata, saya nggak akan sembuh, saya mati. Ada respon yang baik, ada respon yang positif. Dan dia berkata begini, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Saudaraku, kenapa dia harus berdoa? Karena dia nggak tahu kemana dia harus pergi, kemana dia harus mencari. Saudaraku, coba G. Kemanakah aku pergi, menjauh rohmu yang suci, sahabat. Dia memalingkan wajahnya dan berkata, kemana aku harus pergi? Kemana harus aku melakukan ini? Kemana harus aku datang ini? Tapi dia memalingkan wajahnya dan dia berkata, kemanakah aku dapat pergi, menjauh dari rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Sekali lagi katakan, resapi dengan penuh iman dan penuh keyakinan. Allah bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, takkan selami bagiku. Sungguh indah. Ya rana shekerene ya rana ya sekierena ya rana shandabo. Kemanakah aku harus pergi untuk menjauhi roh-Mu ya Tuhan? Hanyalah Kau sahabat, Kau dekat, sangat dekat. Rana syanda ya rana sekerere. Jikalau engkau mencintai Tuhan, ekspresikan rasa cintamu hari ini. Ketika firman itu datang, biarlah ada respon yang baik yang ditemukan atas hidupmu hari ini. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Hizkia mengakui apapun yang menjadi pengabdiannya bagi rakyatnya, dia hanya terlalu percaya bahwa Allah yang sanggup menolongnya. Dan berharga sungguh besar pengorbanan bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau miliki tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Dia terlalu dekat dalam hidupmu. Sepertinya firman yang datang itu menancap dan lebih kuat. Rasa-rasanya engkau ingin menolak firman itu. Tapi biarkanlah hari ini engkau buka hati. Setiap firman yang disampaikan, siapapun yang menyampaikan, ada respon yang baik yang kau terima. Maka ketika ada respon yang baik, dipastikan Allah bertindak atas hidupmu. Dan ketika dia memalingkan wajahnya, dia berdoa, dia meratap di dinding itu. Dan dia berkata, "Ah Tuhan,
ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan tulus, dengan jujur, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baiklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Amin. Saudara, kalau saudara ingin diberkati Tuhan, kalau saudara ingin diperpanjang umurnya, kasih satu alasan yang membuat hati Tuhan berkenan. Hizkia berkata, Tuhan ingatlah. Gimana kalau mau diingat sama Tuhan, tukang marah-marah. Mau diingat bagaimana, jangankan Tuhan, gembalamu aja gak ingat kau masuk gereja kan tidak. Ingatlah aku Tuhan. Tapi malaikat bilang, you dendam terus sama orang, you kepahitan terus sama orang, you bilang ingat Tuhan. Suamimu aja udah gak betah sama kamu. Istrimu aja udah gak betah sama kamu. Baru kamu kasih ingat Tuhan apa? Halo? Mau kasih Tuhan ingat apa? Hizkia berpaling, ingatlah aku ya Tuhan. Ketika badai itu datang dalam hidupmu, ketika tekanan itu datang dalam hidupmu, dan berbalik dan berkata, Tuhan ingatlah aku adalah orang yang setia di hadapanmu. Aku adalah orang yang terus mendeklarasikan firman. Sekalipun firman itu belum terjadi hari ini, tapi aku percaya tahun depan pasti terjadi. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Itu yang Tuhan akan ingat. Dan ketika Hizkia memiliki respon hati yang benar terhadap apa yang datang, firman yang datang dalam hidupnya, oh ini luar biasa, dahsyat. Gak butuh waktu 1 tahun, gak butuh waktu 1 jam. Nabi belum keluar istana, baru melangkah, firman datang. Kembali. Aku udah gak tahan sama Hizkia. Karena Hizkia, dia punya respon yang baik. Dia gak nyalahkan Nabi, dia gak nyalahkan Tuhan. Tuhan, kau gak adil Tuhan. Bukankah aku sudah WL terus Tuhan? Bukankah aku udah singers Tuhan? Bukankah aku udah pemain musik? Bukankah aku jemaat yang paling rajin Tuhan? Dia bukan komplain begitu, tapi dia memberitahukan, aku hidup setia di hadapanmu Tuhan. Aku orang yang jujur, aku terbuka. Ketika Raja Asyur datang hendak ingin menyerang aku bentangkan Tuhan masalah itu. Aku datang kepadamu karena aku terlalu percaya Engkau Tuhan atas hidupku. Kasih satu alasan untuk Tuhan memberkati hidupmu. Kasih satu alasan supaya suamimu bisa berubah, istrimu bisa berubah, anak-anakmu bisa berubah.
satu alasan sama Tuhan. Supaya tipu daya iblis tidak bercokol lama-lama dalam pikiranmu. Tipu daya iblis tidak bercokol lama-lama di dalam hatimu. Bukan saatnya lagi engkau sakit hati. Bukan saatnya lagi engkau marah. Bukan saatnya lagi engkau berontak. Ini bukan lagi saatnya seperti itu. Ini harus dihancurkan. Ini harus dipatahkan. Kasih satu alasan. Jika engkau ingin anakmu sembuh, tidak butuh waktu lama. Tidak butuh waktu 3 hari. Jika alasan itu tepat, Tuhan akan mengangkat dengan cepat. Tuhan akan mengangkat kehidupan keluargamu. Tuhan akan mengangkat kehidupan pelayananmu. Dan kau dibedakan. Engkau akan dibedakan. Ketika Hizkia berbalik, Tuhan, ingatlah. Oh, kalau ada orang yang ingat saya, senang minta ampun. Tiba-tiba bel, Pak posisi Arso. Dengan siapa ini? Pokoknya gak perlu nanya, tolong kirim nomor rekening. Wih, semangat saudaraku. Artinya apa? Kita diingat. Pak posisi di mana? Oh, saya lagi di sini. Selamat ulang tahun ya. Wih, selamat ulang tahun. Diingat saudaraku. Pastikan hari ini Tuhan mengingat engkau. Ketika engkau datang dan masuk ke rumah Tuhan, engkau bersyukur dan engkau mengangkat tangan. Kau sahabat, kau dekat. Engkau merasakan sebuah sahabat. Engkau merasakan kedekatan. Dan kalau engkau merasakan kedekatan, engkau merasakan dia sahabat dalam hidupmu. Maka kalau ngomong sama sahabat, sama orang dekat, ingat saya ya. Kalau masak RW jangan lupa-lupa. Padahal bercanda. Beneran ditelepon, datang Pak. Karena dekat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu telah ku dengar doamu. Saudara, bicara tentang hal doa. Saya sampai jam berapa ini? Oke. Sampai mana tadi? Bicara tentang doa. Dengar baik-baik. Apa sih doa? Tadi ada cuplikan sebelum kita WL masuk. Doa orang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Jangan pernah kau sampaikan persoalanmu, masalahmu. Ini tahap kedewasaan. Ini tahap kedewasaan. Ketika tidak kedewasaan dalam doa, kita membentangkan persoalan kita untuk Tuhan. Sekarang kita harus bertumbuh dewasa. Doa bukan kita lagi menyampaikan persoalan-persoalan kita kepada Tuhan. Bukan lagi. Jangan kasih tahu Tuhan tentang penyakitmu. Jangan kasih tahu Tuhan tentang persoalanmu. Jangan kasih tahu Tuhan tentang apa yang kau jalani hari-hari ini. Tapi kasih tahu penyakitmu.
tentang datangnya firman dalam hidupmu. Kasih tahu persoalanmu, ada firman yang datang. Mungkin hari-hari ini engkau mengalami sebuah kekurangan, tapi datangnya firman, hai aku mau berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, tak akan aku mengalami sebuah kekurangan dalam hidupmu. Bukan lagi engkau berdoa dan berkata, Tuhan aku kurang Tuhan. Bukan lagi seperti itu. Makanya dalam masa damai seperti ini adalah masa di mana saudara harus isi dengan firman. Masa damai seperti ini adalah masa di mana kita terus mengisi peluru-peluru rohani kita, terus isi dengan kebenaran-kebenaran firman. Karena pada saat datangnya padang gurun, pada saat datangnya persoalan, pada saat datangnya badai, maka firman yang ada dalam diri kita, itulah yang kita keluarkan, itulah yang kita keluarkan, itulah yang kita keluarkan, itulah yang dikeluarkan oleh hidupmu, oleh hidupmu, oleh hidupmu. Dan firman itu tidak butuh waktu 1 bulan untuk bekerja. Dan dia akan terus bekerja. Karena orang yang berespon baik, Allah bertindak dengan cepat. Gak butuh waktu lama Nabi Yesaya muncul dan menyampaikan, Hizkia kau panjang umur, karena permohonanmu, doamu dijawab Tuhan. 15 tahun lagi. Siapa mau umurnya ditambah 15 tahun lagi? Saya nggak mau. Artinya apa, saudaraku? Ada masa anugerah yang terus Tuhan tambahkan dalam hidupmu. Untuk apa Pak saya mencari Tuhan? Bikin dosa aja Pak. Kan toh saya masih hidup. Kalau engkau masih hidup, itu adalah masa anugerah. Karena kalau masa anugerah itu dicabut, saudaraku, maka tidak bisa bikin apa-apa. Kau mau kasih ingat Tuhan? Tuhan mau ingat apa? Tidak ada yang diingat. Makanya dia berkata, Enyalah, aku tidak mengenalmu. Yang diingat apa? Yang terakhir. Yang apa saudara? Yang terakhir. Mau terus Allah bertindak? Kita mau belajar dari Abraham. Kejadian pasal 22. Kita baca. Kita baca ayat 1 sampai ayat 5. Judul khotbahnya di atas apa? Kepercayaan Abraham diuji. Saya baca ayat 1. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat yang jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Kepercayaan Abraham
diuji. Saudara, jalani hidup ini terus dengan firman. Karena kepercayaanmu akan terus diuji. Bulan Juni, waktu saya jalan-jalan, saya di Arso, Juni kemarin, ada gereja GKI Sola Grazia, ini positif. Mereka lagi membangun di belakang, saudara. Dan kebetulan panitia ini saya kenal. Lalu saya datengin, saya sapa, "Halo Mas, apa kabar?" "Baik." "Wah, lagi mau membangun ya?" "Iya." Nah, saya tergerak untuk mendoakan. "Ya Mas, saya doain ya supaya." "Tapi Mas, sebagai apa?" "Saya ketua panitia." "Oh, ketua panitia." Saya doain, saudara. Tuhan berkati dia sebagai ketua panitia, dan biarlah kiranya apa yang dipercayakan, kalau engkau yang memulai, engkau pula yang menyelesaikannya. Begitu mau amin, Tuhan ngomong sama saya, "Sumbang satu truk pasir." Sumbang apa? Satu truk pasir. Satu truk pasir itu harganya 1,6 juta. Jadi 1,1.600.000. Setelah amin, saya nggak bilang. Lalu saya pulang. Saya tengking. Dalam nama Yesus, ini bukan suara Tuhan. Ini betulan ini. Ini bukan suara Tuhan. Ini hanya ambisi saja ini kayaknya. Setiap hari Jumat saya ke Arso. Jalan yang saya lewati selalu lewat depan gereja itu. Setiap hari Jumat saya lewat, toleh kanan, lihat kanan. Lihat kanan. Saya lurus saja. Sampai masuk Juni, Juli. Tuhan ngomong lagi. Pasir. Dalam nama Yesus, bukan. Mana Tuhan uangnya? Tuhan bilang begini, itu yang kau simpan di jas itu ada 3 juta. Jadi saya taruh di lemari, jas itu ada 3 juta. Setengahnya kau ambil tuh. Oh, dalam nama Yesus, bukan. Dalam nama Yesus, bukan. Agustus. Ini Juni, Juli, Agustus. Setiap lewat lagi, saya nggak kasih tahu istri saya. Lewat lagi, lihat gereja itu lagi, pasir. Akhirnya saya muter nggak lewat gereja. Saya nggak lewat gereja. Juni, Juli, Agustus, September. Tiba-tiba keyboard gereja rusak. Ya, saya lagi main tuh. Ya biasa toh. Tiba-tiba mati di tengah jalan. Lalu saya punya ide. Saya akan tantang jemaat untuk kita beli keyboard.
tiba-tiba hidup lagi, colokin, hidup lagi, tiba-tiba mati lagi, hidup lagi. Nah, semakin tahulah bahwa keyboard ini tidak bisa dipakai oleh kita. Tapi saya mau menantang bulan Agustus akhir, Tuhan ngomong sama saya, pasir, gimana kau mau nantang jemaat? Kau saja saya tantang, kau nggak lakuin. Wih, beneran ya? Oktober minggu pertama tanggal 1, saya tidak banyak tanya, saya ambil uang 1,5 juta. Saya langsung menuju rumah panitia. Dia kaget, Mas, saya mau invest pasir 1,6. Wih, kaget dia. Gak usah kaget, Mas, ini Tuhan yang suruh saya doain. Hari Sabtu saya serahin. Hari Minggu Tuhan bilang, tantang jemaat. Sudah lega. Tapi saya masih mikir lagi. Tuhan, keyboard yang saya butuhkan harganya 21 juta. Tuhan bilang gini, jangan kau lihat dari muka jemaat, tapi kau harus buktikan firman yang selama ini kau lepaskan. Itulah yang akan membuktikan bahwa jemaat diberkati atau tidak. Hari Senin saya berdoa, saya bergumul. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari itu pemain musik yang lain tiba-tiba mati lagi. Oh, kesempatan mati inilah saya pakai untuk tantangan. Ketika saya tantang jemaat dengan janji iman, terkumpullah 30.650.000. Dan kemarin saya akhirnya beli keyboard harga 21 juta. Saya beli stabilisernya, saya beli kakinya, dan bersamaan voltase listrik dari PLN sudah naik dan tidak bermasalah. Jadi kalau Bapak nanti ke sana, AC udah dingin. Kenapa Allah bertindak? Karena ada respon yang sempat salah dalam hidup saya. Tapi saya perbaiki. Dan respon positif itu harus ada. Ujian kepercayaanmu akan diuji. Sehingga ketika saya melihat jemaat, saya bukan lagi melihat muka-muka yang tidak punya apa-apa, tapi mereka punya firman. Ada firman yang berkuasa atas hidupnya. Dan itu saya tidak sangka itu terjadi. Karena selama ini keyboard yang selalu kami beli second. Dan memang harganya sesuai dengan pendapatan jemaat second. Tapi karena datangnya pola dan firman yang berbeda, maka terjadi terobosan atas hidup kita. Dan apa yang terjadi dengan Abraham ini, saudaraku? Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran, bukan sebagai persembahan biasa. Sebagai korban bakaran yang harus disembelih, yang harus diserahkan, saudaraku. Dan Alkitab menyatakan
Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia pergi di tempat dan dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatannya kepadanya tempat itu dari jauh. Jadi yang dibawa anaknya dan 2 bujangnya. Lalu saya bertanya sama Tuhan, kenapa istrinya tinggal? Kok istrinya nggak dibawa, nggak diajak? Lalu Tuhan membawa saya begini. Ini kan anak yang dinanti-nantikan. Kalau anak yang dinanti-nantikan, saudaraku, sesuatu yang lama didapat, itu yang lain lupa. Nah, firman itu ternyata datangnya sama Abraham, bukan sama istrinya. Kenapa, saudaraku? Kalau sampai istrinya ikut, batin mana seorang ibu yang tega mau mengorbankan anaknya? Tidak ada. Ketika anak saya lahir kecil tiba-tiba meninggal, dipanggil Tuhan, saya dapat firman, saya nggak stres, tapi istri saya stres. Bapak nanya sama saya, gimana? Saya aman Pak, tapi Erli Pak, istriku, yang saya takutkan adalah dia masuk rumah sakit jiwa. Batin seorang istri pasti berbeda, saudaraku. Makanya firman itu datang sama Abraham. Dan ketika firman datang sama Abraham, anaknya dipanggil, saudaraku. Diajak bujangnya. Waktu bujangnya diajak, disuruh tinggal, cukup sampai di sini. Karena dia tahu, bujangnya juga nggak dapat firman. Kalau bujangnya nggak dapat firman, lalu dia ajak lagi maju, saudaraku, bisa kacau. Rencana Tuhan bisa batal, bisa gagal. Tapi tidak ada rencana Allah yang gagal dalam hidupmu. Tidak ada rencana Allah yang bisa dibatalkan oleh siapapun. Amin. Maka apa yang terjadi ketika bujangnya tinggal, saudaraku? Hal yang menarik adalah di sini, Ibrani, buka Ibrani. Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 19. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Yang percaya katakan amin. Inilah yang membuat, saudaraku, dengar baik-baik, datangnya firman harus disertai pikiran yang positif. Kenapa orang selalu, saudaraku, udah deklarasi firman, udah menyatakan firman, tapi masih jatuh bangun imannya? Kenapa? Karena nggak dijaga pikirannya. Pola pikirnya masih lama, saudaraku. Pola pikir kita harus berubah. Dasar keyakinan kita tidak boleh sama. Amin. Berapa banyak ketika ada seorang ibu yang melahirkan masih pakai peniti, mengandung 9 bulan, baru 1 bulan pakai peniti. Deklarasi firman tapi pakai peniti, karena dasar keyakinannya salah, pola pikirnya salah.
Kalau di sini masih ada, tinggalkan peniti. Tapi Pak, nanti kancing baju saya lepas. Oh, kalau yang itu jangan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu, karena ia berpikir. Jadi ketika Abraham mendapatkan firman untuk menyerahkan Ishak menjadi persembahan korban, kalau kita baca ayat yang tadi, dia bilang begini, tinggallah kamu di sini, kami akan sembayang. Dia nggak bilang kami akan mempersembahkan korbannya Ishak. Kenapa? Karena beda file. Engkau beda pola yang ada di luar sana. Engkau beda file yang ada di luar sana. Engkau tidak sama, maka dipastikan hidupmu tidak sama lagi. Hidupmu pasti beda. Dan ketika dia melangkahkan kakinya, saudaraku, dia tetap menjaga pikirannya dengan firman. Pikirannya dengan firman. Imannya tetap teguh, dasar keyakinannya akan firman tetap teguh. Jadi dengar baik-baik, iman harus disertai dengan cara berpikir yang positif. Imanmu akan terlaksana kalau ada pola pikir yang positif. Apa jadinya saya tadi kalau saya nggak langsung merubah pikiran saya, saudaraku? Maka ketika saya altar call, saya nggak akan dapat apa-apa. Itulah yang Tuhan mau kerjakan hari-hari ini. Miliki respon yang baik. Tetap berpikir yang positif. Maka Alkitab menyatakan, dia bilang begini, bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Kalau dalam terjemahan lamanya bilang begini, sekalipun aku bunuh Ishak, pasti Allah akan bangkitkan dia. Jadi artinya, apa yang kau persembahkan kepada Tuhan, lewat persembahanmu, lewat ucapan syukurmu, lewat perpuluhanmu, lewat apa yang kau berikan, anggaplah itu sudah mati. Ketika firman datang kepada Abraham untuk dipersembahkan, Abraham menganggapnya bahwa Ishak sudah mati. Karena ketika dia berpikir Ishak sudah mati, yang dia pikirkan hanyalah Allah berkuasa membangkitkan. Allah berkuasa membangkitkan. Hai dengar, Allah berkuasa untuk mengembalikan apa yang hilang daripadamu. Aku deklarasikan atasmu hari ini, Allah berkuasa untuk mengembalikan apa yang hilang daripadamu. Serahkanlah hidupmu kepadanya dan ia akan bertindak. Ia akan bertindak. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Yang namanya korban itu harus sakit. Kalau engkau memberi, contoh, ketika engkau memberi 1 juta, karena ada uangmu 5 juta, engkau masih bisa senyum-senyum, itu bukan korban. Tapi kalau engkau mungkin memberi 100.000, dan itu memang uangmu satu-satunya, dan hatimu sakit teriris, itulah korban. Dan saat hatimu teriris, engkau harus berpikir bahwa Allah berkuasa untuk menggantikan, Allah berkuasa untuk melakukan, Allah berkuasa untuk menyediakan. Dan ketika Abraham berpikir positif, dia melangkahkan kaki di mana Allah menunjukkan gunung yang harus dipersembahkan. Pikirannya tetap memuliakan Tuhan.
Jangan biarkan pikiranmu melayang-layang kemana-mana. Fokuskan pikiranmu hari ini. Oh, aku tarik masuk firman Tuhan hari ini atas pikiranmu, sehingga pola pikirmu tidak akan sama lagi. Pola pikirmu tidak akan seperti duniai lagi, sebab ada pola pikir surgawi yang terus turun atasmu, yang terus turun atasmu. Terjadilah rencanamu pasti terjadi. Tak ada yang dapat halangi kerajaanmu, tak akan tergoncangkan. Rencana Tuhan harus terjadi atas Abraham, atas hidupmu, atas dirimu. Terjadi, tak ada yang dapat halangi kerajaanmu, tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Maulah Sang Raja yang berdaulat. Ketika engkau mengakui Dialah Raja, maka Tuhan akan ingat akan dirimu. Alam semesta dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Nyatakan, terjadi, tak ada yang dapat halangi kerajaanmu, tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Rancangan-Mu Tuhan, namun pasti terjadi. Yes, tak ada yang dapat halangi kerajaanmu, tak akan tergoncangkan sampai selama. Kaulah Sang Raja, Raja yang berdaulat. Ada terbatas pertolongan-Mu, alam semesta dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Kaulah Sang Raja, Kaulah Sang Raja yang berdaulat. Ada terbatas pertolongan-Mu, alam semesta dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Pastikan rencana Tuhan terjadi atasmu. Rencana-Mu pasti terjadi, tak ada yang dapat halangi. Ekspresikan kerajaanmu akan tergoncangkan sampai selamanya. Rencana-Mu, rencana-Mu pasti terjadi, tak ada yang dapat halangi. Siap-siap, ekspresikan penyembahan-Mu. Tak akan tergoncangkan sampai selama. Sekali lagi, rancangan-Mu, rencana-Mu pasti terjadi, tak ada yang dapat halangi
kerajaanmu tak akan tergoncangkan sampai selama. Sembah Dia. Ora lase. Haleluya. Kaulah Sang Raja yang berdaulat. Ada pertolongan supranatural yang terus terjadi atasmu. Alam semesta dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Kaulah Sang Raja yang berdaulat, tiada terbatas pertolongan-Mu. Alam semesta dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Sekarang ingatkan Tuhan, saudaraku. Coba saudara ingatkan Tuhan. Hal apa yang sudah kau lakukan? Seperti Hizkia, ingatlah aku ya Tuhan. Beri satu alasan untuk Tuhan memberkati hidupmu. Beri satu alasan untuk Tuhan mengubah keadaan rumah tanggamu. Beri satu alasan. Sehingga masalah yang bertubi-tubi tidak akan pernah lama dalam hidupmu. Penyakit tidak akan lama dalam dirimu. Karena Dia berdaulat. Dia berdaulat. Mungkin kau belum menyerahkan apa yang menjadi isak-isak dalam dirimu hari ini. Engkau belum menyerahkan seluruh hidupmu. Ada belum rasa sakit dalam dirimu. Kaulah Sang Raja yang berdaulat, tiada terbatas. Tidak terbatas pertolongan Tuhan. Ingatkan Tuhan, kasih satu alasan. Karena kuasanya tidak terbatas atas hidupmu. Kuasanya tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kaulah Sang Raja yang berdaulat, tiada terbatas pertolongan-Mu. Alam semesta dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Mari angkat tanganmu hari ini. Ada firman yang terus datang dalam hidupmu. Dan firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan firman tidak akan lama untuk melakukannya. Firman akan segera melakukan apa yang sudah difirmankannya. Jangan biarkan pikiranmu menjadi pikiran yang negatif. Biarlah pikiranmu hari ini pikiran yang positif. Engkau berpikir bagaimana Allah yang menyediakannya, bagaimana Allah yang berkuasa,
Bagaimana Allah yang perkasa, aku deklarasikan atasmu hari ini, engkau menjadi pribadi-pribadi yang terus mempercayai Tuhan sebagai Tuhan dalam hidupmu, sehingga ketika engkau memberikan alasan, Tuhan menerimanya. Terjadilah atas hidupmu.